Bab 21-25. Istri kecil sang dokter. Sarapan yang berjalan mulus tanpa adanya drama lagi, kini Dika dan Silya sudah berada di supermarket. Jika ada yang bertanya mengapa pagi-pagi sudah buka supermarketnya, ini time-nya sekitar jam 10 ya gengs hehehe. Mas, kita mau beli apa aja? Terserah kamu, kan kamu yang biasa di rumah jadi kamu lebih tahu apa yang dibutuhkan. Oke siap. Tunggu, kenapa kamu merubah panggilanmu? Oh, itu, nggak apa-apa sih. Kan lagian juga kamu lebih tua daripada aku. Jadi ya untuk menghormati kamu juga. Oh oke. Silya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sungguh alasan yang lucu menurutnya. Tapi dia acuh dan mengambil troli belanjaan. Saat hendak mendorongnya Dika sudah mengambil alih terlebih dahulu troli tersebut. Aku yang akan dorong, kamu ambil saja yang dibutuhkan. Oke mas. Silya bergerak dengan antusias. Ia begitu menikmati hari belanjanya itu. Dia melompat ke sana kemari untuk mengambil keperluan sehari-hari. Gula, susu, sabun, sampo, bahan makanan, dan lain-lain. Dika sangat menikmati pola Silya yang menurutnya begitu lucu itu. Via, ini kok ada kopi? Oh iya mas, aku yang pengen. Jangan sering-sering minum kopi nggak bagus. Iya mas dokter bawel, cuma sesekali kok. Kalau lagi mau begadang aja. Dika mengangguk, ia tersenyum simpul. Entah mengapa setiap Silya memanggilnya mas seperti ada bunga-bunga bermekaran di dadanya. Interaksi keduanya tampak begitu manis hingga membuat beberapa orang berbisik-bisik. Itu gadis cupu beruntung banget ia punya cowok ganteng. Pakai pelet apa coba dia bisa dapetin cowok kayak gitu. Iya. Kok cowoknya mau ya sama modelan cewek kayak gitu. Silya sangat geram mendengar ucapan mereka. Rasanya ia ingin sekali melayangkan bogem mentah sekarang juga namun kemudian ia menetralkan emosinya. Toh dandanan seperti ini juga dia yang mau, jadi dia harus bisa sabar demi mencapai tujuannya. Dika yang melihat Silya sangat kesal tiba-tiba mengusap kepala gadis itu. Jangan kesal, aku yang lebih tahu bagaimana cantiknya istriku. Blush. Pipi Silya merona layaknya tomat yang tengah masak. Jantungnya kembali berdegup dengan kencang. Dika selalu bisa membuat Silya merasa memiliki kelainan jantung. Ya Tuhan, pipiku terasa panas. Dan kenapa jantungku bunyinya terdengar? Jangan-jangan penyakit jantung bawaan Zion berpindah padaku sekarang. Sedangkan Dika yang sukses membuat Silya salah tingkah sendiri tengah berlalu menuju tempat buah. Dasar dokter kulkas. Dia meninggalkanku di sini sendiri. Siapa wanita cantik itu? Silya melihat Dika dengan seorang wanita di sana. Dari penglihatan Silya, ia bisa mengetahui kalau mereka berdua saling kenal. Tapi ekspresi Dika yang datar dan dingin tidak berubah padahal wanita cantik itu selalu tersenyum kepadanya. Oh dokter Dika sedang belanja juga ya? Iya. Dokter Dika belanja sendirian pasti ya? Tidak, saya berdua. Apa? Maaf dokter Tania, ada apa ya? Tidak. Tidak ada apa-apa. Wanita cantik yang dilihat Silya tadi adalah Dokter Tania. Ia merupakan rekan dokter di RS Mitra Harapan tempat Dika bekerja. Silya berjalan mendekat ke arah Dika dan meletakkan beberapa tisu yang tadi dia ambil. Sayang,
Kamu mau buah apa? Glek. Sylvia kesusahan menelan saliva-nya sendiri saat Dika memanggilnya sayang di tempat umum. Entah apa yang senang Dika rencanakan, Sylvia hanya bisa mengikuti permainan Dika. Apa saja? Aku suka semuanya. Apalagi mangga muda. Bagai mendengar sebuah meriam tepat di telinganya, Tania begitu terkejut saat Dika, orang yang begitu dipujanya, memanggil sayang kepada seorang wanita cupu di sebelahnya. Dan wanita cupu tadi bilang menyukai mangga muda, sungguh membuat otak Tania menjadi berpikir keras. Sayang, mangga muda. Apa dia istri Dika? Terus saat ini sedang hamil. Arg, apa ini? Mengapa begini? Tania bergumam sangat pelan. Oh, maaf sayang, kenalkan ini Dokter Tania, rekan kerjaku di Res. Halo Dokter Tania, salam kenal. Sylvia mengulurkan tangannya dan dengan ragu Tania menerima uluran tangan Sylvia. Saya Tania. Maaf Dokter Dika, sepertinya saya ada keperluan lain. Saya permisi dulu. Tania pun segera pergi dari tempat Dika dan Sylvia berdiri. Dan kini Sylvia tahu alasannya Dika memanggilnya sayang, yakni untuk mengusir Tania. Entah mengapa Sylvia sedikit kecewa akan hal itu. Kenapa manyun lagi? Kamu memakaiku sebagai tameng terhadap wanita itu kan? Kapan? Tadi, saat memanggilku sayang. Pantas saja tiba-tiba memanggilku sayang, ternyata buat ngusir itu nyamuk. Hahaha, pertama tidak ada larangan memanggilmu dengan sebutan sayang karena kau istriku meskipun belum resmi secara negara. Kedua, aku memang tidak suka kepada Tania karena dia selalu mengejarku dan dengan adanya kamu aku harap dia tidak mengejarku lagi karena aku sudah jadi milikmu. Dek. Jantung Sylvia berdetak dengan kencangnya mendengar pernyataan Dika. Bahkan sekarang wajah Dika hanya sekitar sejengkal dari wajah Sylvia membuat wajah gadis itu bersemu merah. Sylvia pun segera memalingkan wajahnya. Ya, terserah kau. Dika terkekeh geli melihat Sylvia yang salah tingkah, dan Sylvia semakin malu melihat Dika yang menertawakannya. Jangan meledekku. Jangan cemberut atau aku cium kamu di sini juga. Sylvia kembali menarik bibir manyunnya ke mode normal. Oh astaga, dari mana dokter kulkas ini belajar ngegombal? Kenapa dokter kulkas ini mencair menjadi dokter mesum yang dikit-dikit mengancam akan menciumku? Aku harus hati-hati padanya. Tapi mengapa aku senang saat dia mengatakan bahwa dia adalah milikku? Sylvia, ayo jangan jatuh hati dulu, banyak yang mesti diselesaikan. Di markas Wild Eagle, Black benar-benar beraksi. Sedikit demi sedikit ia mulai menjual apa saja yang ada di gudang persediaan Wild Eagle. Dengan mata berbinar ia melihat betapa banyaknya senjata, heroin, kain, dan ganja. Black sudah memiliki pembeli dan tentu saja bukan dari pelanggan Wild Eagle. Black mencari pelanggannya sendiri setahun belakangan ini. Bagus. Siapkan semuanya sekarang juga. Malam ini kita harus segera mengirimnya ke Truffle. Mereka dengan senang hati akan menjemput kita di perbatasan. Apakah akan aman, Black? Tanya seorang anak buah. Tentu saja, aku sudah memastikan sendiri. Para pengekor nol itu tidak akan bisa menemukan kita. Lalu bagaimana dengan Tiger Fang? Tidak usah memikirkan macan ompong itu. Si tua Alban bukanlah tandinganku, dena anaknya Darius, dia sebenarnya sama sekali tidak tertarik dengan dunia bawah. Jadi jangan risaukan mereka. Baiklah Black, kami percaya padamu. Bagus. Beberapa anak buahmu sudah berada di tanganku 9. Tinggal para anjing-anjing setiamu itu. Cuy. Aku sungguh muak dengan mereka yang begitu patuh padamu.
Tenanglah baby, kau akan menjadi milikku nanti, batin Black. Lan yang berada di perusahaan terus mengawasi setiap gerak-gerik CCTV di markas Wild Eagle. Namun semua terlihat normal, tidak ada pergerakan yang berarti hingga ia menemukan sesuatu yang janggal. Lan memang diberi akses oleh O untuk memantau CCTV yang sudah diretas oleh Mersun agar Sylvia bisa membagi tugas dengan Ian untuk pengawasan markas. White, ini ada yang aneh. Bukannya ini adalah tampilan CCTV sejam yang lalu. Bangsat, mereka menyabotase CCTV-nya. Sepertinya mereka sadar tengah diawasi. Kau harus segera menghubungi O. Keriting. Kering. Sylvia yang tengah mengantri di kasir mendapat panggilan telepon. Ia melihat sejenak, ternyata dari Ian. Ian? Pasti ada yang penting. Gumam Sylvia pelan. Ada apa? Mas, bisakah kamu mengantri sendiri? Aku ingin ke toilet. Bisa. Gi buruan. Makasih mas. Sylvia berlari menjauh dari Dika lalu langsung mengangkat panggilan Ian. What happened? Oh, aku menemukan sesuatu yang janggal dengan CCTV markas. Tampaknya mereka tahu kalau kita meretasnya. Coba kamu cek. Oke. Aku matikan dulu teleponnya. Oke. Sylvia memasuki salah satu toilet dan mengunci pintunya. Ia duduk di kloset lalu membuka ponselnya yang menyambung pada CCTV Wild Eagle. Dan benar saja apa yang dikatakan Ian, CCTV-nya sudah disabotase agar orang yang memantau terkecoh. Bongsat. Sialaan. Brengsek. Ternyata dia lebih cerdik daripada dugaanku. Baiklah, kalau kau ingin bermain-main aku tidak akan sungkan. Sylvia kembali menghubungi Ian. Ian, kumpulkan mereka. Aku akan datang ke tempat persembunyian. Mata Ian berbinar mendengar ucapan Sylvia. Baik, oh siap, laksanakan. Kali ini aku tidak akan membiarkannya lolos. Sylvia bergumam di dalam toilet, tanpa sadar ia menghabiskan beberapa waktu di sana. Shit. Aku lupa. Ini sudah lebih dari 10 menit, dokter mesum itu pasti mencariku. Oh iya, mengenai dokter mesum itu. Bagaimana aku harus meminta izin keluar padanya? Arg. Bab 22. Dika tengah mondar-mandir di luar toilet wanita. Ingin sekali masuk untuk mencari Sylvia, namun ia cukup sadar diri untuk tidak melakukannya. Hais. Diman asih tuh anak? Kok lama banget, timbang ke toilet aja. Jangan-jangan pingsan lagi. Hufet. Khawatir, ya itu yang dirasakan Dika. Dia takut terjadi apa-apa terhadap Sylvia. Tak lama akhirnya Sylvia keluar. Dika menghembuskan nafasnya, tanda ia sangat lega. Kenapa lama banget sih? Maaf mas, tadi perutku agak sakit. Jadi butuh waktu lama di toilet. Refleks, Dika langsung menyentuh kening Sylvia. Mengajak gadis itu duduk lalu menyentuh perut gadis itu dengan lembut dan menekannya pelan. Sit. Sialan. Bodohnya aku. Dia kan dokter. Hufet. Aku lupa tentang fakta itu, batin Sylvia. Kayaknya nggak apa-apa. Ucap Dika kemudian. Iya mas. Udah nggak apa-apa kok. Ya udah, yuk pulang. Tidak mau berlama-lama karena takut terjebak dengan kebohongannya sendiri, Sylvia segera mengajak Dika pulang. Dika hanya tersenyum kecil melihat tingkah kikuk Sylvia. Dika tahu betul kalau Sylvia tengah berbohong, tapi ia membiarkannya. Sepanjang perjalanan pulang Sylvia diam saja. Ia tengah berpikir keras untuk meminta izin kepada Dika untuk keluar rumah sore ini. Ada apa? Apa yang mau dikatakan? Mas. Bolehkan aku keluar rumah sore ini? Mau kemana? Itu.
Aku ada janji ketemu dengan teman-temanku, apakah boleh? Pergilah, aku bukanlah suami yang kejam yang tidak memperbolehkan istrinya untuk keluar rumah. Terus pulang atau tidak? Pulang Mas. Aku pulang. Dika mengangguk dan tersenyum. Senyum yang sangat manis. Senyum yang sejujurnya tidak pernah ia perlihatkan kepada siapapun kecuali keluarganya dan sekarang selalu ia tunjukkan kepada Silia. Silia keluar dengan mengendarai motornya dan Dika hanya melihat dari jendela kamarnya di lantai 2. Lagi dan lagi, Dika merasa wanita yang berstatus sebagai istri sirinya itu mempunyai identitas yang tidak biasa. Dika menimbang chip yang ada di tangannya yang ditaruh di sebuah tempat cincin bersebelahan dengan cincin berlian yang sebenarnya ingin ia berikan kepada Silia malam ini. Dika sudah mempersiapkan itu dari kemarin namun sepertinya harus ia urungkan dulu sampai Silia kembali. Dika mengambil ponselnya dan menghubungi orang kepercayaannya. Matt, carikan informasi mengenai Silia Bellona Linford dia CEO dari Linford Transportation. Wohuo bos tumben-tumbenan cari informasi tentang cewek. Matt, orang banyak bicara umurnya biasanya pendek. Siap bos laksanakan. Aku tunggu 10 menit harus sudah dapat. Apa yang benar saja bos 10 menit mana bisa begitu. Waktumu terpotong 2 menit. Jadi tinggal 8 menit. Tut. Di seberang sana orang yang dipanggil Dika dengan sebutan Mamat itu langsung menutup panggilan Dika dan mengerjakan tugas dari sang bos. Di sisi lain Silia telah sampai di tempat persembunyian rahasia Wild Eagle. Dia memarkirkan motornya sekitar 10 meter dari tempat itu dan melepas penyamarannya lalu berjalan dengan tenang. Hey brothers. Good evening. Oh, 2217. Semua terkejut melihat kehadiran O di sana kecuali Ian tentunya. Semua memeluk 9 satu persatu lalu memindai tubuh 9 dengan mata mereka memastikan bahwa adik kecil mereka itu tidak kurang suatu apapun. Oh ayolah. Aku tidak apa-apa. Oh, kami sangat khawatir padamu. Kamu sama sekali tidak bisa dilacak bahkan sinyal yang kami kirim kamu juga tidak merespon. Ucap Drake. Aku juga heran tentang itu. Oh apa yang terjadi sebenarnya? Sekarang ia yang bertanya. Silia pun menceritakan peristiwa penyerangan yang ia alami 1,5 bulan yang lalu. Ia menjelaskan semuanya, tentang dia yang hampir tewas dan ditolong seseorang hingga ia bersembunyi di rumah orang yang menolongnya. Tapi Silia menyembunyikan fakta dia telah menikah. Ia masih belum bisa dan belum siap memberitahu kepada saudara-saudaranya itu. Oh apa mungkin chip yang ada di tubuhmu diambil saat kamu diobati? Dek, Silia melupakan tentang itu. Bisa jadi itu terjadi, dan bisa saja Dika yang mengambil chip tersebut sehingga dia sama sekali tidak bisa dilacak oleh Drake. Sudah tidak usah dibahas dulu kita fokus dengan ini. Silia mengeluarkan tablet miliknya lalu memperlihatkan rekaman CCTV yang sudah dipulihkan oleh Mersun. Semua yang ada di sana fokus melihat layar tablet tersebut. Awal-awal mereka masih terlihat biasa namun lama-kelamaan ekspresi wajah mereka begitu geram dan marah. Brak, brengsek. Geoff menggebrak meja dengan sangat marah. Ya Tuhan, apa ini? Mengapa dia tega begin? Ucap Drake. Semua menghembuskan nafasnya dengan kasar. Mereka sungguh tak habis pikir jika salah satu dari mereka ternyata tega berkhianat kepada organisasi yang sudah membesarkannya. Apa yang harus kita lakukan? Ringkus dia dalam keadaan hidup. Bab 23
Celia bersama saudara-saudaranya berangkat menuju dermaga tempat di mana Black dan anak buahnya akan membawa barang-barang milik Wild Eagle akan dijual. Sepanjang jalan Celia sudah sangat geram. Ia tidak sabar untuk menangkap si pengkhianat itu. Ya, Celia harus bisa meringkus dan melumpuhkan Black beserta kroco-kroconya. Ini merupakan salah satu siasat untuk membuat efek jera pada anggota Wild Eagle yang lain. O bergegas turun dan membanting pintu mobilnya. Ia mengambil sebuah pistol dan berlari ke arah dermaga. Namun sial, kapal yang ditumpangi Black sudah menjauh dan hanya terlihat lampunya saja di tengah lautan gelap tersebut. Ark! Brongsek! Silaan! Celia berteriak frustasi karena barang buruannya lolos. Lan memegang pundak Celia dan menepuknya pelan. Oh sudahlah, kali ini kita memang terlambat. Tapi tidak untuk lain kali. Benar oh, lebih baik kita pulang untuk menyusun rencana selanjutnya. Ian dan Geoff benar oh. Tidak ada gunanya kita marah-marah. Tapi aku masih heran, apa maksud orang itu mengkhianati organisasi? Entahlah Drake aku juga tidak tahu. Seharusnya kalian lebih tahu daripada aku. Kalian sudah saling mengenal begitu lama. Dan aku, di sini aku anak baru. Ian, Geoff, dan Drake apa kalian membenciku? Lan, Geoff, dan Drake saling pandang. Mereka terkejut mengapa tiba-tiba Celia berkata begitu. Aku merasa kalian semua membenciku. Aku yang notabene-nya anak baru tiba-tiba diminta menggantikan posisi ayah sebagai ketua. Mana aku adalah perempuan lagi. Hei oh, sejak kapan kamu jadi melankolis begini? Apa kepalamu terbentur, sehingga membuatmu menjadi begini? Ian mengacak rambut Celia gemas. Oh, kamu adalah adik kesayangan kami. Jujur tidak pernah ada dalam hati dan pikiranku rasa iri atau benci kepadamu. Jika ayah memberikan posisi itu kepadamu berarti kamu layak mendapatkannya. Kini giliran Geoff yang berbicara. Betul oh, jadi jangan merasa begitu. Beberapa tahun ini kamu memimpin dengan sangat baik dan itu tidak bisa kami lakukan. Drake ikut menambahi. Celia tersenyum ia merasa sangat lega dengan jawaban kakak-kakaknya itu. Meski masih ada yang mengganjal. Terus apa motif orang itu ya? Sudahlah. Drake aku minta kamu terus memantau CCTV-nya. Nanti aku akan minta Mersun untuk mendapatkan yang baru dan aku akan memberikan kepadamu. Terus pantau dan jika dia kembali kita akan langsung bergerak. Semua mengangguk setuju dan paham. Oh iya oh, apakah kau akan kembali ke perusahaan besok? Aku sudah cukup lelah menghadapi para kolegamu itu. Belum. Ian sabarlah sedikit. Paling tidak sampai akhir bulan ini. Masih ada hal yang harus kuurus dan aku tidak ingin orang itu tahu aku sudah kembali. Lagi-lagi Lan mengangguk pasrah. Beban berat perusahaan masih harus dipikul sendiri. Akhirnya mereka kembali dengan tangan kosong. Ian, Geoff, dan Drake kembali ke markas dan 9 dengan mobilnya yang dibawa Ian tadi kembali ke rumah Dika. O menepikan mobilnya sejenak untuk menghubungi Mersun. Halo Mersun. Hoam. Oh ayolah G memang tidak ada waktu lain apa untuk menghubungiku. Ini lewat tengah malam nol. Aku butuh tidur aku baru saja selesai bekerja. Apa kau tidak melihat ini jam berapa hah? Celia menjauhkan ponselnya dari telinga mendengar teriakan dan omelan Mersun. Ya Tuhan kau benar-benar ya Mersun galak banget. Cik. Cepat kau butuh apa? Tapi akan kukerjakan besok tidak sekarang. Haha kau memang terbaik.
Aku ingin membuat sistem keamanan yang baru untuk Wild Eagle dengan keamanan berlapis. Gampang, berapa kau akan membayarku? Astaga, kau sangat perhitungan sekali. Bisnis is bisnis nol. Ya baiklah, aku akan memberimu $250.000 bagaimana? Oke deal. Aku tutup dulu Hoam. Bye. Dasar, seenaknya sendiri. Tapi entah, aku tidak akan pernah bisa marah dengan orang ini. Bahkan aku tidak bisa menolak apapun yang dia mau. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Dika masih terjaga di dalam kamarnya menunggu kepulangan Silia. Di mana gadis itu? Katanya pulang malam ini sudah lewat dari malam. Udah mau pagi malah. Dika menggerutu sambil berkali-kali melihat keluar rumah. Brum. Suara mobil berhenti tepat di depan rumah. Sylvia masuk perlahan, namun sial Dika sudah ada tepat di depan pintu rumah. Jam berapa sekarang? Kenapa baru pulang? Silia hanya bisa diam melihat tatapan tajam Dika. Masuk. Seperti anak abek yang ketahuan pulang malam abis malam mingguan oleh ayahnya, Sylvia pun masuk rumah dengan kepala yang menunduk. Duduk. Lagi-lagi Silia menurut, Dika juga ikut duduk di sofa dan menyilangkan kakinya lalu tangannya bersedekap di depan dadanya. Tatapan mata Dika sangat mengintimidasi. Hei, apaan ini? Mengapa aku menurut sekali dengan pria ini? Hei, aku ini Silia. Aku adalah Guin Mafia ketua Wild Eagle, mengapa aku harus tunduk padamu? Silia berteriak, tentu saja hanya dalam hati dia tidak punya keberanian untuk berteriak di depan Dika. Jam berapa ini? Kenapa baru pulang? Kenapa tidak mengabariku? Apa kau tidak tahu kau begitu khawatir? Kau punya nomor ponselku kan? Apa susahnya menelponku? Maaf, tadi aku lupa. Silia berinisiatif untuk mendekat dan duduk di samping Dika. Entah ajaran dari mana ia langsung mengecup pipi Dika dengan kilat. Kap. Dika terbelalak mendapat serangan dadakan dari Silia. Kau. Silia hanya tersenyum sambil mengedip-ngedipkan matanya. Dika mengambil nafasnya dalam. Jangan salahkan aku, karena kau yang menggodaku terlebih dulu. Dika langsung menarik tengkuk Silia dan meraup bisbir mungil gadis itu. Silia membelalakkan matanya. Ia tidak menyangka bahwa Dika akan berbuat seperti itu. Ciuman yang masih kaku itu lambat laun mulai mengikuti naluri. Ini adalah ciuman pertama bagi keduanya. Keduanya mulai terlena dengan alunan lagu tersebut. Tanpa disadari Dika sudah merebahkan Silia di sofa tanpa melepas XX-nya. Silia mencengkram kepala Dika dan menekannya, ia meminta lebih. Astagfirullah. Dika menarik tubuhnya dari Silia. Ia lalu menutup kemeja Silia kembali. Maaf. Aku lepas kontrol. Kita belum bisa begini. Kenapa Mas? Aku belum bertemu ayahmu, status pernikahan kita masih abu-abu. Maaf, aku beneran lepas kontrol tadi. Tidak apa Mas, aku juga minta maaf, karena aku yang memulai. Baiklah, ku tarik kata-kataku yang dulu. Kau memang menarik, sangat menarik. Aku tak sabar menunggu akhir bulan untuk bertemu ayahmu dan meresmikan pernikahan kita. Silia hanya tersenyum, jantungnya bergemuruh. Sesungguhnya ia juga menikmati setiap sentuhan Dika. Masuklah ke kamar, istirahatlah, ini sudah hampir jam 3, Kap. Dika mengecup kening Silia singkat. Lalu berlalu ke kamar. Sedangkan Silia ia masih duduk di sofa dengan perasaan campur aduk. Dia mengingat apa yang baru saja mereka lalui di sofa itu. Sudahlah. Lebih baik tidur. Besok hari yang melelahkan.
Bab 24. Pagi hari di ruang makan Dika dan Silya tengah duduk di sana. Dika menikmati susu hangatnya dan Silya menikmati kopi panasnya. Suasananya benar-benar sangat canggung. Mereka berdua sama-sama mengingat kejadian beberapa jam yang lalu membuat keduanya salah tingkah. Aku, ladies first. Hari ini aku mau izin keluar lagi. Tapi, sepertinya aku tidak pulang untuk 2 atau 3 hari. Apakah boleh? Dika terdiam sejenak. Memikirkan apa yang akan dilakukan Silya selama berada di luar rumah. Baik, tapi dengan syarat. Silya memicingkan matanya, syarat apa kira-kira yang akan diberikan dokter kulkas itu? Pertama, kau harus selalu mengabariku. Kedua, ini. Dika mengeluarkan sebuah kotak cincin berbentuk hati dengan warna merah maron. Di mengeluarkan isinya lalu meraih tangan Silya dan menyematkan cincin berlian biru itu ke jari manis Silya. Silya terkejut, dan hanya bisa diam tangannya diraih oleh Dika. Alhamdulillah pas. Ini. Tapi, kapan kau menyiapkannya? Dan mengapa bisa pas? Aku sudah menyiapkan dari beberapa waktu kemarin, tapi selalu tidak ada kesempatan untuk memberikannya kepadamu. Soal ukuran, apa kau tidak tahu kalau suamimu ini mempunyai predikat dokter spesialis bedah terbaik di negeri ini? Haish, kau beneran narsis. Tapi terima kasih. Silya tampak terharu. Selama hidupnya tidak ada yang pernah memperlakukan dia dengan begitu spesial seperti Dika. Di Wild Eagle dia diperlakukan spesial sebagai ketua dan sebagai seorang pembunuh profesional. Sejenak Silya merasa minder terhadap Dika. Apakah dia pantas menerima semua perhatian Dika? Entahlah, yang ia tahu saat ini dia merasa sangat bahagia. Oh iya. Ini, aku menemukan ini saat mengoperasi. Maaf aku mengambilnya waktu itu. Sekarang aku kembalikan ya sudah aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silya berinisiatif meraih tangan Dika dan menciumnya. Dika tersenyum lalu mengusap kepala Silya dengan lembut. Silya melihat kembali isi kotak tersebut, di sana ada sebuah chip. Ya chip yang ditanam dalam setiap tubuh anggota Wild Eagle saat pertama kali bergabung. Hufet. Entah apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Terima kasih suamiku, kamu tidak banyak bertanya. Suatu hari aku pasti akan memberitahumu siapa aku. Tapi tidak sekarang. Baiklah. It's show time. Dika memasuki gedung RS Mitra Harapan dengan senyum mengembang. Bahkan dia menyapa siapapun yang berpapasan dengannya. Pagi. Pagi dokter. Selamat pagi. Pagi dok. Semua orang tampak terkejut melihat tingkah Dika yang tidak biasa. Dokter Dika dengan julukan kulkas 12 pintu itu sungguh membuat semua orang terutama para karyawan rumah sakit terheran-heran dengan kelakuan dokter satu ini. Itu tadi benar dokter Dika kan? Iyalah masa jin. Kenapa aneh gitu? Tiba-tiba nyapa semua orang. Lagi dapat jackpot kali dokter Dika jadi murah senyum. Aku jadi merinding deh. Jangan-jangan besok matahari terbit dari barat lagi. Kiamat dong. Has ngawur. Sudah. Mungkin dokter Dika sudah berubah menjadi lebih anget nggak terlalu dingin. Beberapa perawat dan karyawan langsung membicarakan kelakuan dokter yang menurut mereka sangat di luar kebiasaan. Pembicaraan mereka pun akhirnya terdengar juga sampai Tania. Dokter cantik itu pun bertanya kepada beberapa perawat yang tengah bergosip. Ada apa nih? Seru banget. Lagi gibah ya? Dokter Tania. Itu dokter Dika aneh dok. Aneh gimana?
Tadi tuh Dokter Dika datang dengan full senyum terus semua orang disapa olehnya. Kan aneh dok. Tania mencerna apa yang dikatakan oleh perawat tersebut. Dia pun ikut penasaran mengapa Dokter Dika menjadi lebih ramah dan tidak sedingin biasanya. Ya sudah jangan banyak gosip. Gih lanjut kerja. Baik dokter. Mari. Tania pun melangkah menuju ruangannya sendiri bersiap untuk pulang karena dia habis jaga malam. Sebenarnya apa yang membuat Dika seperti itu? Apa karena wanita culun yang kemarin? Tidak. 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 Tidak mungkin. Aku tidak boleh nyerah ngejar Dokter Dika. Aku yakin itu hanya kenalannya bukan siapa-siapanya. Gadis culun itu bukanlah tandinganku. Hacui. Hacui. Kau kenapa oh? Apa kamu sakit? Tidak Drake. Aku tidak apa-apa. Mana Ian dan Geoff? Mereka sedang cari makanan. 10 menit berlalu akhirnya yang ditunggu pun datang. Silia langsung memberikan briefing singkat. Oh, bentar napa? Ian berisik. Apa sih? Aku kan belum makan. Nanti. Dengerin dulu oke. Perhatikan ini sangat penting. Aku sudah menemukan markas baru untuk kita. Markas Wild Eagle yang baru di mana sistem keamanannya aku buat berlapis. Sistem keamanan data pun juga dibuat berlapis. Siapa yang buat nol? Drake bertanya. Mersun. Aku meminta dia untuk melakukan semuanya. Aku percaya jika dia yang melakukannya sudah tidak diragukan lagi kalau dia yang membuatnya. That's right. Sekarang kita ke sana. Cek markas baru. Lan, Geoff dan Drake sangat antusias. Mereka menggunakan 2 mobil untuk menuju ke markas. Hanya butuh 30 menit dari tempat persembunyian ke markas baru. Tepat di depan tempat fitness. Ian, Geoff dan Drake mengerutkan kening mereka, namun ketiganya tidak mau banyak tanya dan mengikuti Silia masuk. Beberapa orang yang ada di dalam memberi hormat kepada Silia. Silia hanya mengangguk dan terus berjalan masuk ke dalam. Di dalam terdapat sebuah ruang rahasia. Silia masuk dengan menggunakan pindai sidik jari dan kornea mata. Tring. Pintu tersebut terbuka. Di dalamnya sungguh sangat menakjubkan. Beberapa komputer terpampang rapi di sebelah kanan dan kiri masing-masing 5. Di tengah ada sebuah meja persegi yang panjangnya sekitar 4 meter dikelilingi kursi-kursi yang berjumpa sekitar 12. Di bagian dinding sebelah kiri terdapat sekitar 10 layar monitor. Setiap monitornya berukuran 22 inci. Di sana masing-masing menampilkan pantauan kamera pengawas. Di bagian belakang tampang sebuah dinding yang berisi beberapa senjata api mulai dari pistol sampai laras panjang. Wow, this is so amazing. Kapan kau menyiapkan ini semua? Tanya Ian takjub. Sudah lama. Sebenarnya sekitar 6 bulan yang lalu aku menyiapkan ini. Aku memang berencana untuk memindahkan markas kita sebelum pengkhianat itu muncul. Drake dan Geoff langsung memeluk Sylvia. Mereka sangat senang bahkan terharu. Oh kau sangat luar biasa. Tidak salah ayah menunjukmu sebagai pemimpin. Ucap Geoff dan lagi-lagi Drake mengangguk setuju. Drake, kau bisa mengawasi bedebah itu dari sini. Seperti biasa markas aku serahkan kepadamu oke. Siap laksanakan. Hihihi aku sangat bersemangat. Drake yang memang gemar itu sangat senang menerima perintah Silia. Apakah semua ini Mersun yang membuatnya? Maksudku sistem-sistem ini. Yups. Betul. Siapa lagi yang bisa membuatnya sedetail ini kalau bukan dia? Ya Tuhan. Dia sangat jenius.
Aku penggemar beratnya tapi sayang dia tidak bisa ditemui. Hahaha jangan harap Drake, aku saja sangat susah memintanya bertemu. Dan G. Aku minta kau kembali menghubungi para pelanggan kita dan bilang kita siap menerima pesanan. Tapi nol. Barang-barang kita. Drake. Buka monitor 7. Drake secepat kilat menjalankan perintah Silia. Ia menekan tombol dan membuka layar nomor 7. Semuanya terkejut melihat sebuah gudang besar lengkap dengan barang-barang yang siap dikirimkan. Bagaimana bisa? Geoff sungguh tidak bisa menebak jalan pikiran gadis yang ada di depannya itu. Jenius. Mungkin itulah istilahnya. Sudah jangan terkejut. Aku sudah menyiapkan ini dari lama juga. Dena ternyata semuanya berguna. Hahaha. Aku yakin si bedebah itu pasti terkejut jika mengetahui semuanya ini. Lan tertawa puas. Ia sangat menantikan hari di mana bedebah itu berhasil ditangkap. Bab 25. Oke sebaiknya sekarang kita mulai kerja oke. Siap. Semua kembali di pos masing-masing. Drake sibuk dengan monitor-monitornya. Geoff sibuk dengan teleponnya dan Ian, ia hanya duduk di dan menelungkupkan kepalanya di meja. Ian, kau tidak kembali ke perusahaan. Bolehkah aku di sini saja? Oh, aku males banget balik ke perusahaan. Please. No. Kamu harus kembali. Jika tidak ada kamu siapa yang mau handle? Ya baiklah. Lan pasrah, mau tidak mau dia harus kembali ke perusahaan. Tapi sebelum pergi Lan berkata sesuatu kepada Silia. Oh, pulanglah barang sebentar. Kasihan Dedi sama Momi. Lan pun berlalu. Silia sejenak memikirkan tentang perkataan Ian baru saja. Mungkin aku memang harus pulang sebentar. Batin Silia. G. Drake. Aku pergi sebentar ya. Tolong lakukan seperti yang seharusnya. Oke oh berhati-hatilah. Jawab Geoff dan Drake mengacungkan jempolnya. Silia keluar dari markas barunya itu. Mengambil mobil miliknya yang sudah terparkir di sana lalu menuju kediaman kedua orang tuanya. Oke. It's time to go home. Silia berseru, lalu menyalakan mobilnya dan brum. Mobil melaju di jalanan membaur dengan kendaraan lainnya. Selesai melaksanakan operasi pagi ini, Dika kembali ke ruangannya. Ia merebahkan sejenak tubuhnya di sebuah tempat tidur kecil di sana yang biasa digunakan untuk beristirahat. Dika memejamkan matanya dengan lengan untuk menutupinya dari cahaya. Bukannya tertidur melainkan bayangan kemesraan dirinya dan Silia dini hari tadi malahan yang menari-nari di pelupuk matanya. Dika kembali teringat ciuman mereka yang sama-sama masih kaku namun mereka berdua begitu menikmatinya. Bahkan Dika juga mengingat betapa lembut kulit Silia, saat dia merangbannya dan mendaratkan bisbirnya di sana. Astagfirullah. Dika segera bangkit dari posisi berbaringnya menjadi duduk dengan tegap. La merasa ada yang sudah bangun dari bawah. Ya Allah. Ini nggak bisa dibiarkan. Kenapa dengan mengingat kejadian tadi membuatku jadi begini? Dika mengambil nafasnya dalam-dalam dan membuangnya perlahan. Ia melakukan gerakan olahraga dari lari-lari kecil, squat jump, push up, sit up, dan lain sebagainya untuk kembali menetralkan yang sudah tidak terkondisikan. Hosh. 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 Alhamdulillah, sepertinya aku sudah tidak bisa menunggu akhir bulan. Aku harus menghubungi istriku itu. Bisa hilang kewarasanku bila ini berlanjut. Dika lalu mengambil ponselnya dan menghubungi Silia. Ia berencana akan menemui kedua orang tua Silia hari ini. Halo Via, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas.
Ada apa? Kamu lagi apa di mana? Aku lagi di mobil Mas, nyetir nih. Apa? Menepi cepat. Eh, tapi, udah cepet. Mau tidak mau Silia pun menepi. Entah kenapa dia begitu patuh. Ini sudah Mas, ada apa? Kamu bisa ke tempat kerjaku sekarang. Maksud Mas ke RS Mitra Harapan. Mas yakin memintaku ke sana dengan tampilan cupu begini? Ya, nggak masalah kamu mau berpenampilan seperti apa. Kamu istriku tidak akan kubiarkan mereka menghinamu. Buka begitu. Yang ku khawatirkan bukan diriku tapi malah dirimu. Haish. Tidak usah mikir aneh-aneh. Cepat ke sini aku tunggu. Assalamualaikum. Iya Mas. Waalaikumsalam. Silia membuang nafasnya kasar. Dia herna terhadap dirinya sendiri yang tidak bisa menolak setiap permintaan dan perintah dikasih dokter kulkas itu. Silia pun kembali berdandan menjadi gadis cupu kembali. Untung aku menyimpan semua perlengkapan di mobil. Oke. Perfect. Silia sekilas melihat kaca spion mobilnya memastikan dandanan terlihat sempurna. Kali ini Silia tidak memakai rambut palsunya, tapi ia menata rambutnya dengan mengepangnya. Lalu memakai kacamata dan membuat tahi lalat di sudut kanan bibirnya. Silia menyempurnakan penampilannya dengan rok rempel panjang sebetis berwarna biru dan kemeja flanel berwarna senada sungguh terlihat kontras dengan kulitnya yang putih. Silia mengenakan flat shoes agar tampilan cupunya lebih terlihat natural. Ia pun langsung menekan pedal gas menuju rumah sakit tempat Dika bekerja. Cekit. 20 menit berlalu akhirnya Silia sampai di depan gedung rumah sakit dan memarkirkan mobilnya. Ia keluar dari dalam mobil dan mengambil tas tangannya lalu berjalan menuju ke dalam rumah sakit. Halo. Mas aku sudah sampai di lobi nih. Halo. Tunggu aku jemput kamu. Oke. Silia kembali menaruh ponselnya. Ia melihat sekeliling rumah sakit. Di sana tampak wajah Dika terpampang di banner dengan tulisan dokter Radhika Tarafdwilaga dan ditambah sebuah slogan sehat Anda merupakan kebahagiaan kami. Rupanya Dika merupakan salah maskot rumah sakit ini. Haish. Ternyata dokter kulkas itu benar-benar terkenal. Siapa dokter kulkas? Mas. Silia sangat terkejut melihat Dika yang sudah berada di belakangnya. Apakah aku terlihat tampan di situ, sehingga kau menatapnya terus-menerus? Astaga Mas. Kau sangat narsis. Dika terkekeh pelan. Lalu menggandeng tangan Silia berjalan menuju ke ruangannya. Banyak pasang mata yang menyaksikan interaksi keduanya. Mereka tampak mulai berbisik-bisik. Mas. Lepas. Kita dilihatin. Biarkan saja. Aku tidak peduli. Aku menggandeng istriku sendiri apa salahnya. Bukannya melepaskan tangannya, Dika malah merangkul pinggang Silia. Sontak Silia membelalakkan matanya. Ia sungguh tidak percaya Dika berbuat seperti itu di tempat kerjanya. Sampai di ruangan, Silia mendorong Dika perlahan agar sedikit berjarak. Mas. Kau membuatku dimusuhi banyak orang. Wai. Siapa yang berani? Oh, ayolah Mas. Kamu tidak melihat tatapan orang-orang tadi. Terlebih para perawat dan dokter perempuan. Mereka seakan-akan menusukku dan mengulitiku dengan tatapan mereka. Jangan dihiraukan. Tidak usah peduli dengan apa yang mereka katakan oke. Terserah kaulah Mas. Oh iya untuk apa memintaku datang ke sini? Aku ingin bertemu kedua orang tuamu sekarang. Apa? Kenapa? Kan janjinya sampai akhir bulan. HMMM. Itu. Aku ingin segera mengenal mereka ya.
Seperti itu. Dika jelas berbohong, mungkin benar itu merupakan alasan lain darinya ingin cepat-cepat ketemu kedua orang tua Silia. Namun alasan pertamanya ia ingin segera meresmikan pernikahannya, ia sungguh tidak mau terjebak oleh hasratnya lagi. Tapi Mas, tidak ada tapi. Tunggu di sini aku bersiap sekarang. Tanpa rasa malu Dika membuka baju operasinya untuk berganti dengan baju biasa. Ark, Mas, apa kau tidak malu buka baju di depanku? Silia berteriak melihat badan atletis Dika yang tidak mengenakan apapun. Seringai usil Dika muncul. Bukannya segera berganti pakaian, Dika malah mendekat ke tempat di mana Silia duduk. Detak jantung Silia semakin cepat. Meskipun ia menutup matanya dengan kedua telapak tangan, ia masih bisa mengetahui Dika mendekat ke arahnya. Heh, dia mau apa mendekatiku dengan penampilan seperti itu? Teriak Silia dalam hati. Kenapa menutup matamu? Apa kau tidak mau melihatnya? Mas, jangan bercanda, ini di rumah sakit. Oh, aku tidak bisa melakukan apa-apa karena ini di rumah sakit, jadi kalau di rumah kita aku boleh begini. Astaga, kenapa dokter kulkas ini berubah jadi dokter M. Sum? Sepertinya aku sudah salah bicara, batin Silia lagi. Karena inilah aku ingin segera bertemu kedua orang tuamu. Jika aku berada di dekatmu aku tidak bisa mengontrol diriku sendiri. Silia mengangguk paham. Akhirnya ia setuju membawa Dika untuk bertemu Mom dan Dedinya.